Selamat berjumpa kembali pada pokok bahasan dinamika gerak rotasi. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang momen inersia. Apa momen inersia itu? Momen inersia dapat dihasilkan pada saat suatu benda berotasi atau ketika suatu partikel sedang melakukan gerak melingkar berada pada jari-jari R terhadap titik pusatnya. Besarnya momen inersia ini dinyatakan dalam bentuk persamaan I sama dengan M dikalikan dengan R kuadrat. M adalah massa benda dan R adalah jari-jari gerak melingkar pada partikel itu. Sehingga nilai momen inersianya I sama dengan mR kuadrat. Bagaimana tentang energi kinetiknya? Karena partikel ini memiliki massa M dan dia sedang bergerak dengan kecepatan linear V, maka tentu kita bisa mendapatkan nilai energi kinetik, yaitu EK sama dengan setengah mv kuadrat. Kalau kita menggunakan kecepatan anguler, maka menjadi bentuk setengah M kalikan omega kalikan R, ini kita kuadratkan. Maka kalau kita turunkan, kita akan mendapatkan suatu bentuk persamaan, yaitu M kali R kuadrat kali omega kuadrat. Dengan demikian, nilai M kalikan R kuadrat merupakan nilai inersia. Sehingga kalau ada partikel yang tersebar di dalam piringan berbentuk lingkaran, artinya benda berwarna biru, merah, hijau, dan ungu, ini kemudian dia itu sedang bergerak melingkar, tentunya mereka memiliki kecepatan sudut yang sama. Maka besar energi kinetik yang dimiliki partikel itu sama dengan nilai dari setengah kali I dikalikan omega kuadrat. Dengan nilai I-nya adalah I total dari masing-masing benda-benda ini. Berarti kita perlu menghitung inersia benda warna biru menggunakan rumus I sama dengan mR kuadrat. Ini berlaku untuk warna merah, warna hijau, dan warna ungu dengan ketentuan jari-jari lintasan setiap benda di sini adalah berbeda-beda. Kemudian tinggal kita jumlahkan untuk mendapatkan resultannya sehingga bisa dihitung menggunakan energi kinetik rotasi menggunakan rumus yang ada di bawah ini. Contoh menghitung momen inersia sebagai berikut. Misalnya ada 3 partikel, kemudian partikel ini berada di sumbu X dan dia bergerak melingkar pada permukaan. Jadi ketika ini bergerak melingkar, anggap ini berada di atas meja, maka benda A akan bergerak melingkar, benda B juga akan bergerak melingkar. Berarti kita bisa menghitung momen inersia setiap partikel itu. Benda A akan bergerak melingkar dengan jari-jari OA 2 meter, dan benda B akan bergerak melingkar dengan jari-jari OB yaitu 5 meter. Maka setelah kita hitung masing-masing mendapatkan hasil inersianya benda A adalah 3 dikalikan 2 kuadrat 12, benda B adalah 4 dikalikan dengan 5 kuadrat yaitu 100. Inersia total pada sistem ini adalah IA ditambah dengan IB, yaitu mendapatkan nilai dari 112 kg meter kuadrat. Jadi itu inersia totalnya. Sekarang bagaimana kalau benda itu tersusun seperti ini? Ada yang di sumbu X, ada yang di sumbu Y. Kemudian sumbu porosnya bukan titik O, tapi sumbu porosnya adalah sumbu Y ini sebagai porosnya. Ketika sumbu Y sebagai titik porosnya, maka benda yang memiliki lintasan lingkaran itu hanya ada 2. Benda C dan benda B itu yang akan melakukan lintasan lingkaran. Sedangkan benda A itu dia tidak akan melakukan lintasan lingkaran. Dia hanya akan berputar, berotasi di tempatnya. Jadi ketika ini diputar begitu, maka benda A ini hanya berputar di tempatnya. Dia tidak punya lintasan lingkaran. Tapi benda C dia punya lintasan lingkaran dengan jari-jari 2, dan benda B punya lintasan lingkaran dengan jari-jari 3. Sehingga inersia masing-masing, benda A inersianya sama dengan 0 karena dia tidak memiliki jari-jari. Ingat, tadi ini kan tidak bergerak melingkar, dia hanya berputar di tempatnya. Jadi seperti kalau Anda pegang pulpen, Anda tancapkan di atas meja, kemudian Anda putar, Anda pelintir begitu, maka ini seperti
ujung dari pulpen yang menancap di meja itu. Sedangkan untuk benda B, dia melakukan lintasan lingkaran dengan jari-jari 3. Dan benda C, dia bergerak melingkar dengan lintasan jari-jari 2. Oleh sebab itu, resultan momen inersianya setelah kita jumlahkan IA dan IB serta IC, kita dapatkan hasil inersia totalnya adalah 40 kg meter persegi. Demikianlah anak-anak bagaimana kita belajar tentang momen inersia pada partikel. Sedangkan untuk partikel-partikel yang bersifat homogen itu benda-benda yang bentuknya beraturan. Misalnya kalau kita punya tongkat, kemudian tongkat itu kita putar pada bagian tengahnya sehingga seperti baling-baling, maka dia punya nilai inersianya menggunakan rumus-rumus sebagai berikut ini. I sama dengan setengah ml kuadrat. Itu kalau tongkat itu kita putar seperti baling-baling. Tapi kalau kita memutarnya itu pada salah ujungnya, ya, seperti kalau kita pegang pedang begitu, atau kita pegang tongkat kemudian kita putar, kita ayunkan pada bagian ini sehingga bagian yang panjang itu dia akan bergerak melingkar seperti separuh baling-baling, nah, seperti itu. Maka inersianya adalah sepertiga ml kuadrat. Dua hal ini sebenarnya dapat kita lihat sebagai peristiwa kalau kita punya dua tongkat panjangnya sama, yang satu kita putar seperti baling-baling, yang satu itu kita putar di salah satu ujungnya, maka yang kita putar seperti baling-baling itu relatif lebih mudah kita putar. Maka nilai inersianya memang lebih kecil karena lebih mudah kita putar. Tapi kalau kita putar yang bagian ini lebih sukar, oleh sebab itu inersianya menjadi lebih besar. Selanjutnya ini contohnya adalah silinder yang kita gelindingkan begitu. Silinder kita gelindingkan, silinder padat kita gelindingkan, itu inersianya sekian. Seperti uang koin itu juga sama, ya, uang koin itu kalau kita gelindingkan inersianya ini. Atau kalau ini cincin tipis, pipa paralon, ya, itu nilainya inersianya adalah IMR kuadrat. Ini bola padat, misalkan bola bekel, bola golf itu, maka nilai inersianya adalah I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Sedangkan kalau untuk bola tipis, misalnya bola voli, bola basket, ya, pokoknya di dalamnya ada udaranya, itu menggunakan inersianya adalah sekian. Jadi inersia untuk benda-benda homogen sudah ada ketentuannya, tidak perlu menggunakan persamaan yang pada partikel. Jadi kalau yang pada partikel menggunakan rumus I sama dengan mr kuadrat, khusus untuk benda-benda homogen seperti model-model berikut ini sudah ada persamaan yang tinggal kita pakai saja. Demikian penjelasan tentang momen inersia. Selamat belajar.